Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahayu dengan NIM 4444230086. Kelas 4A, jurusan Teknologi Pangan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis lipid metode Gerber. Pengertian lipid sendiri merupakan kelompok senyawa heterogen yang berhubungan dengan asam lemak. Struktur utama dari lipid terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Secara umum, lipid tidak larut dalam pelarut organik seperti eter, kloroform, benzina, dan lain sebagainya. Adapun fungsi lipid secara umum yaitu sebagai barrier permeable, sebagai komponen esensial dalam membran, mencegah terjadinya kehilangan panas dalam tubuh, sebagai cadangan energi untuk memproduksi hormon, sebagai penyerap pelarut dan carrier vitamin A, D, E, dan K. Untuk mengetahui suatu kadar lipid atau kadar lemak dalam suatu sampel perlu dilakukan analisis. Analisis lipid sendiri bisa dilakukan dengan beberapa metode, yaitu dengan metode Meissner, gas kromatografi, dielektrik, Gerber, hidrolisis asam, Babcock, dan Socklet. Metode Gerber menjadi salah satu metode analisis lemak. Metode Gerber sendiri merupakan metode konvensional yang melibatkan larutan asam sulfat dan bahan pengemulsi untuk memisahkan lemak dari bahan lain dalam susu. Metode Gerber umumnya digunakan karena metode ini tepat dalam pengukuran lemak susu. Prinsip uji kadar lemak dari metode Gerber ini sama dengan metode Babcock dan TSA, yaitu dengan cara memisahkan lemak dengan cara menambahkan asam sulfat ke dalam susu yang kemudian dilakukan perputaran dengan kecepatan tinggi menggunakan sentrifuge. Adapun prosedur pengujian metode Gerber berdasarkan SNI tahun 1998 yang dilakukan dengan cara 10 mili H2SO4 dipipet atau dimasukkan ke dalam butirometer dengan cara mulut pipet didekatkan pada dinding butirometer lalu dialirkan secara perlahan. Kemudian ditambahkan 11 mili sampel susu ke dalam butirometer dengan cara dialiri secara perlahan. Hal ini dilakukan supaya sampel dan larutan H2SO4 tidak tercampur. Setelah itu ditambahkan 1 mili amil alkohol. Lalu ditutup dengan sumbat atau tutup karet secara rapat. Kemudian dikocok hingga homogen yang ditandai dengan larutan berwarna ungu hingga kecoklatan. Setelah itu disentrifugasi selama 5 menit dengan kecepatan 1200 rpm. Sentrifugasi ini berfungsi untuk dilakukan pemisahan menjadi dua fase. Kemudian setelah selesai disentrifugasi, kemudian dimasukkan ke dalam penanas air pada suhu 65 derajat selama 5 menit. Lalu dibaca skalanya. Pembacaan skala ini dilakukan dengan cara tutup karet atau sumbat karet diatur sehingga batas antar lapisan berada dalam skala.
Kemudian dilakukan pembacaan hasil dengan melihat jumlah larutan yang berwarna kekuningan yang ada pada skala tabung butirometer. Adapun kekurangan dan kelebihan dari metode Gerber ini yaitu kelebihannya yaitu sederhana dan mudah. Kemudian dilakukan dalam waktu yang singkat. Hasil yang didapatkan akurat, kemudian hasil bisa langsung terbaca. Sedangkan kekurangannya, sampel yang diuji terbatas, yaitu hanya bisa digunakan pada sampel susu dan produk susu turunannya. Kemudian peralatannya mahal dan membutuhkan keahlian. Kesimpulan dari penjelasan sebelumnya yaitu lipid adalah kelompok heterogen yang berhubungan dengan asam lemak yang tersusun dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Analisis kadar lipid dapat dilakukan dengan metode Gerber. Metode Gerber merupakan metode yang melibatkan larutan asam sulfat dan bahan pengemulsi untuk memisahkan lemak dari bahan lain dalam susu. Prinsip metode Gerber yaitu memisahkan lemak dengan cara menambahkan asam sulfat ke dalam susu yang kemudian dilakukan perputaran dengan kecepatan tinggi menggunakan sentrifuge. Adapun alat yang digunakan pada metode Gerber ini adalah butirometer Gerber. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang salah tulen Gar. Sekarang proses pengecekan fat untuk santan dengan menggunakan metode Gerber. Ini dipipet 10 ml asam sulfat ke dalam butiro dengan cara asam sulfatnya dialirkan ke dinding butiro. Seperti itu. Ya. Kemudian selanjutnya dipipet sampel santan sebanyak 5 mili. Cara pemipetannya juga sama, dialirkan di dinding butiro. Kemudian dibilas dengan menggunakan aquades hangat 6 mili. Kemudian dipipet isoamil alkohol 1 mili pada butiro. Caranya sama, dialirkan di dinding butiro.
Sekarang butironya dibersihkan dulu. Mulut butironya dibersihkan. Kemudian ditutup dengan tutup butironya. Ditutup. Udah. Sip. Kemudian dikocok. Di-shake sebanyak 20-30 kali. Bolak-balik. Baju bapak mana? Centrifuge 5 menit. Diatur seimbang. Close up, Kak. Ya, tutup. Kemudian ditutup. Stop. Oke, tunggu selama 5 menit. Selesai, dibuka, dikeluarkan satu persatu. Kemudian dimasukkan ke dalam water bed dengan suhu 65 derajat Celcius. Didiamkan selama 5 menit. Setelah 5 menit diangkat dari waterbed. Kemudian nih minyak awalnya sebelum didorong. Kemudian didorong, tutup butironya hingga 0 sampai minyaknya ke angka 0. Pause dulu. Ini hasil yang telah didorong. Ini santan blending trial hari ini. 24 skalanya. Skala 24. Hasil minyaknya terukur. Terukur kan tuh. Ya kan? Ini santan sasa, pengukuran fat santan sasa sebelum didorong. Oke. Ini hasil setelah didorong 22 skalanya. Oke.